Aku buat esai itu kayak sekitar 1 hari. Aku ini merupakan seorang awardee dari beasiswa unggulan. Nah, beasiswa unggulan ini beasiswa apa? Jadi Nih dari persyaratan yang udah ada tadi, yang paling penting menurut kakak dan emang harus benar-benar diperhatikan itu apa? Halo casters, kembali lagi bersama kami dengan podcast dan hari ini adalah pembicaraan yang menarik banget. Dan podcast kali ini bakal ditemenin sama aku Fiona. aku Nashwa dan bintang tamu Iya. kita yang sangat luar biasa kali ini. Mungkin boleh perkenalan perkenalan diri dulu? kak? Oke, semuanya. Halo semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Nina Nurkalisa dari angkatan 44 alumni Semada dan saat ini saya berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman sebagai awardee beasiswa unggulan. Keren banget ya, berarti biasa dipanggil Kanina kan? Iya. Nah, jadi Kanina ini berarti beda 2 angkatan ya sama Iya. kita. Berarti saat kita kelas 10, Kanina kelas 12 dan sekarang udah kuliah di Unmul Fakultas Kedokteran lagi, guys. Berarti semester 2. Iya, mau jalan semester 3. Nah, jadi sebenarnya di sini nih Kanina mau ngapain sih, Wak? Katanya kan ini bakal ngasih informasi nih seputar beasiswa apa sih Kak? Jadi aku ini merupakan seorang awardee dari beasiswa unggulan. Nah, beasiswa unggulan ini beasiswa apa? Jadi beasiswa unggulan ini adalah beasiswa bagi putra-putri bangsa yang berprestasi sesuai dengan namanya beasiswa unggulan dari pemerintah langsung, yakni dari Kementerian Kemendikbud, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, beasiswanya ini itu tuh berlanjut dalam jangka panjang dari awal sampai lulus dan itu tuh membiayai UKT, kemudian biaya buku dan juga biaya saku kalian selama kuliah dan ini tuh berlaku untuk semua prodi satu Indonesia dan seleksinya sebenarnya kalau misalnya di internet kalian lihat itu banyak banget yang sharing tips and Iya, trick dan beberapa kali bener-bener. lewat sih di iya, TikTok gitu kan. dan itu seleksinya lumayan ketat kayak gitu. Berarti ini yang ikut dalam jangka skala mahasiswa sampai Mahasiswa aktif ya. mahasiswa baru tadi juga bisa kan Iya. Kak? Iya, Mahasiswa baru. sebenarnya beasiswa unggulan ini kan banyak jenisnya, tapi salah satunya yang aku tahu dan yang aku sekarang jalani adalah beasiswa masyarakat berprestasi. Wah. Nah, itu tuh dia ada jenjangnya sebenarnya, ada S1, ada S2 dan sebagainya. Aku S1. Nah, itu tuh bisa diambil oleh mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing maksimal semester 3. Tuh guys, jadi Berarti kakak-kakak mahasiswa semester 1 sampai 3 masih bisa apa Iya, ya masih Kak? bisa. Masih. terus kalau misalkan pendaftarannya ini dari berarti kan ini udah jalan kan pendaftarannya. Berarti deadline-nya atau penutupannya nih kapan Kak? Kalau deadline-nya kalau bisa kalian lihat sendiri di website itu tuh sekitar 14 Juli. Dan itu Bentar tuh lagi berarti ya? sebenarnya pendaftaran itu untuk semua program studi, nggak cuma kedokteran aja, dan bisa juga bagi teman-teman mahasiswa yang mau menjalankan studinya ke luar negeri. Oh, bisa juga di luar negeri Vio. Emang kita bahas syarat-syaratnya nih Iya. sekarang. Kira-kira syarat-syarat yang diperlukan. Mungkin teman-teman ada yang belum paham atau Iya. belum ngerti kan. Apa aja tuh Kak? Kalau syarat-syaratnya tuh lumayan banyak, sebenarnya bisa dilihat pedomannya aja. Aku nggak hafal lengkapnya. Cuman ada beberapa persyaratan yang aku ingat dan harus Dan di paling penting lah Iya, ya penting. poinnya. Jadi seleksinya itu kan ada 2 tahap, ada seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Nah, di seleksi administrasi kita tuh mengumpulkan sejumlah data, contohnya aja kayak yang penting itu adalah data LOA. LOA itu letter of acceptance. Jadi kalau misalnya kamu keterima universitas, biasanya ada pengumuman SNBT-nya. Itu biasanya dipakai. Terus juga kamu pengumuman masuk ke perguruan tinggi di luar negeri itu juga dipakai suratnya. Itu yang paling penting. Jadi kamu harus sudah berstatus sebagai mahasiswa dan diterima oleh perguruan tinggi tertentu. Terus yang kedua itu adalah surat rekomendasi. Kalau misalnya kamu dari SMA, kan maksudnya mahasiswa baru, berarti kamu dapat rekomendasi dari SMA-mu. Iya, benar. Kalau kemarin aku dapat rekomendasi itu dari Wakepsek kemarin.
Nah, terus juga selain rekomendasi adalah sertifikat. Nah, sertifikatnya tuh apa aja? Sertifikatnya adalah sertifikat prestasi, keterampilan, dan juga ada juga beberapa karya. Nah, sertifikat prestasinya itu adalah sertifikat prestasi minimal tingkat provinsi. Lumayan susah Provinsi, juga ya, Kak. nasional, dan internasional. Keterampilannya itu bisa kayak sertifikat pelatihan, kemudian karya-karya, iya, Kalau misalnya. organisasi-organisasi gitu, Iya, nanti Jabatan-jabatan iya, gitu. pas daftar, pas di seleksi administrasi itu nanti kalian melampirkan juga data administrasinya. Jadi data administrasinya di situ ada mengisi riwayat organisasi, salah satunya itu. Ada minimal dan maksimal nggak Kak untuk cantumin prestasinya di situ? Atau Nggak kayak- ada. Oh, nggak ada limit ya, Vio. Berarti kita 10. iya emang Boleh 10 tuh. nih. Oke. Terus dari kakak sendiri nih, dari persyaratan yang udah ada tadi, yang paling penting menurut kakak dan emang harus benar-benar diperhatikan itu apa? Kalau misalnya dari seleksi awal ya, dari seleksi administrasi yang paling penting itu adalah esai. Oh iya tuh. Makanya banyak pelatihan esai untuk beasiswa gitu-gitu ya. Ada metode-metode gitu. Betul. Nah, kemarin itu kebetulan aku nggak ikut les esai apapun, tapi aku sempat pernah ikut lomba esai dan alhamdulillah menang. Nah, esai itu sebenarnya intinya sama dari yang tema tahun ini sama tahun lalu tuh sama temanya, yakni tema tentang kontribusi mahasiswa terhadap Indonesia sebagai diri kamu pribadi, sebagai misalnya aku sebagai Nina gitu, apa kontribusiku buat Indonesia ketika aku nanti berkuliah maupun nanti aku ketika lulus. Mungkin itu yang paling penting. Tapi kalau dari Kanina sendiri nih, pada saat buat esai itu apa sih hal yang tersulit? Mungkin yang paling sulit ketika memikirkan esainya itu adalah memikirkan apa yang kita tulis di esai ini bakal kita lakuin nggak ya, bakal Karena di dalam nggak ya? ada kontribusi yang bakal kita Iya. Nah, kemarin itu aku tuh nulis di esaiku tuh karena aku kemarin ikut KPPS, Komunitas Pelajar Peduli Stunting di Semada, aku nulis pengalamanku itu. Dan itu tuh kan sejalan dengan minatku di kedokteran. Jadinya aku nulis kontribusiku adalah aku pengen melakukan suatu penelitian terkait dengan stunting untuk menurunkan prevalensi stunting. Dan sampai saat ini pun aku masih mencoba untuk mewujudkan hal itu, meskipun aku melakukan saat ini lagi ngelakuin proyek penelitian, tapi belum ke arah stunting, masih ke arah patologi yang lain. Jadi benar-benar hal-hal yang Kanina udah lakuin, pengalaman-pengalaman Kanina tuh dimasukin dalam esai itu juga untuk kontribusi selanjutnya. Betul. Wah. Keren ya, Vio. Kemarin kalau kakak waktu tuh karya-karyanya kakak tampilin apa aja? Kalau karya, aku kemarin ada menang karya tulis ilmiah. Jadi aku cantumin karya tulis ilmiah itu penelitian tentang analisis ketergantungan gadget terhadap siswa Semada kemarin aku lakuin. Terus setelah itu aku cantumin buku antologi cerpen. Kemarin aku sempat ikut lomba-lomba sekitar 3 buku cerpen, 1 buku puisi. 3 buku cerpen itu antologi semua. Terus juga puisinya juga antologi. Terus juga ada produk hand sanitizer yang kemarin aku penelitian di Banyak Sema. Tapi kakak punya tips and trick tersendiri nggak sih untuk penulisan esai? Apalagi esai kan lumayan susah ya, Vio ya. Apalagi kita mungkin seorang awam yang mungkin Iya, yang mungkin belum nggak tahu tahu apa-apa, metode iya. yang baik dan benarnya gimana. atau baru sekali daftar gitu. Kira-kira ada nggak? Sebenarnya kalau untuk menulis esai untuk beasiswa itu nggak perlu struktur yang macam-macam. Sebenarnya sama kayak pengenalan, isi, dan penutupan. Cuman sebenarnya yang paling penting kalau aku ya menulis esai itu adalah cari idenya. Aku tipe yang nggak bisa ngerjain esai itu kayak berhari-hari, harus 1 hari full buat ngasih ideku ke esai itu. Dan itu tuh aku harus catat dulu kayak apa aja yang mau aku omongin di sana. Misalnya aku nanti di awal mau ngomongin tentang pandanganku, kayak pandanganku terhadap suatu perubahan, suatu kontribusi. Terus yang kedua aku pengen ngejelasin siapa diriku. Terus yang ketiga aku pengen jelasin apa kekuatan yang aku punya. Terus apa kontribusiku nanti dan apa pengalaman yang buat aku bisa nantinya berkontribusi jadi kayak gini di masyarakat kayak gitu.
Gila, Wah, keren serat. banget itu. Pusingnya seberapa Iya, ya Kak. lagi bayangin nih. Cuma lanjut kali ya, kita Vio ya. Kemana nih kita nanya? Kita tanya-tanya soal Kanina sendiri kali ya. Boleh deh, kita kulik-kulikan Iya, Nina nih. boleh. Karena kan Kanina nih fakultas kedokteran loh, Vio. Pasti itu seleksinya susah banget. Apalagi Kak Nina ini juga lulus sebagai SNBT loh, tes Vio. Iya, tes. Wah, itu Wah, keren sekali. apa? Wah, mau nanyain apa? Kalau Kanina sendiri tuh belajar untuk SNBT tuh gimana sih Kak, kira-kira? Supaya Oh, teman-teman siapa iya tahu nih, masuk kita- FK Kita SNBT. kulik-kulik dikit aja Iya. gitu. Sebenarnya aku SNBT tuh nggak seambis itu, nggak seambis anak-anak Twitter studi tweet sekarang. Iya, benar. Aku kemarin itu persiapan SNBT itu 3 bulan setelah pengumuman, sekitar bulan apa itu, bulan Maret kalau nggak salah, sekitar bulan itu. Karena aku emang nggak kepikiran buat daftar SNBT awalnya, karena aku mengandalkan jalur rapot. Tapi pas di SNBT tuh aku persiapannya mungkin ikut les. Aku ikut les EduLab. Dari situ aku belajar mengikuti jadwal dan ya belajarnya setiap hari kayak gitu dari pagi sampai malam. Wah, pagi sampai malam. Tapi emang fokus Kanina juga ke situ. Iya, Jadi benar. pasti banyak jalan yang dipermudah juga kan, Kak. Dan ya udah syukur sekarang udah di Iya. Fakultas Kedokteran. Keren Selamat banget. Kanina. Oh ya, tadi kayaknya aku mau balik dia nanya tentang beasiswa. Tadi kan Kanina bilang ada tes administrasi sama wawancara kan, Kak. Nah, di bagian wawancara ini menurut Kakak apa yang harus diperhatikan, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin kita kurang perhatiin tapi ternyata penting banget nih untuk di tes wawancara itu? Oke, jadi kalau misalnya pas wawancara itu sebenarnya nih, kalau misalnya di flashback, di throwback kemarin, aku tuh sebenarnya pernah dapat bimbingan dari kakak tingkat aku terkait dengan beasiswa unggulan ini. Tapi kemarin tuh emang dari FK sendiri terakhir awardee itu tahun 2020. Nah, jadi aku dapat kakak tingkat yang emang udah koas, udah sibuk. Dari situ aku nanya-nanya gitu terkait dengan pendaftaran dan juga wawancaranya. Nah, kalau yang dari aku jalani dan aku terima dari kakak itu, Kak Ananta, jadi kalau misalnya wawancara beasiswa unggulan, yang penting adalah kamu itu udah terlihat siap, tapi siap dalam artian bukan menghafal jawaban kamu, tapi kamu sudah percaya diri gitu. Kan yang kamu jalani dan apa yang kamu tulis di esai itu apa yang udah kamu jalani, bukan sesuatu yang Belum. istilahnya perlu kamu pelajari lah. Jadi tips dari aku adalah jawab pertanyaan dari pewawancara itu dengan percaya diri, sesuai dengan memang kemampuan kamu dan bagaimana kamu apa adanya, bagaimana kepribadian kamu, bagaimana sifat kamu, seperti itu. Jadi kamu nggak mengada-ngada gitu, karena pewawancara sendiri kan banyak ya, dan juga kalau misalnya baca esai kan ribuan esai, ribuan esai. Jadi buat dirimu semenarik mungkin, buat kamu diingat oleh pewawancara kamu, entah dari cara berpakaian kamu yang rapi, atau dari intonasi nada kamu, atau pembawaan kamu, atau pembahasan kamu di dalam wawancara itu sendiri. Kayak gitu. Kemarin kakak waktu tes wawancara ini secara online atau offline, Kak? Kemarin aku online, dan itu tuh bener-bener di tengah-tengah. Wah. Habis itu ada kelas gitu, jadi aku bener-bener buru-buru. Waktunya tuh sekitar 15 menit ada waktunya gitu wawancaranya. Oh, ada. Heeh. Wah, lumayan ya, Vio, Berarti itu 15 yang menit. wawancara cuma satu orang atau berapa kali gitu? Ya, ini personal atau kayak agak Personal. Tapi bener sih kata Kanina, maksudnya percaya diri sama hal yang emang kita udah tulis di esai, karena kan itu tentang diri kita. Betul. Percaya diri dengan kemampuan kita yang ya kita mau berkontribusi apa gitu kan. Bener sih, dan kayaknya ya maksudnya itu juga inspirasi buat Vio sama Rona buat kedepannya, siapa tahu ada kesempatan untuk ikut gitu kan. Jadi udah ada bayangan seperti apa. Tuh, terus Kak, kalau misalkan nih, tadi kan ada bahas tentang karya tuh. Tadi aku penasaran banget tentang karya ini. Apakah karya yang kita punya ini harus kita, apa sih namanya, sambungin ke esai kita untuk kontribusi, atau sebenarnya nggak apa-apa nih kalau kita punya karya yang kita nggak relevan lah iya ya. nggak nyambung nih ke kontribusi kita gitu. Menurut Kakak gimana?
Kalau menurut aku sendiri, nggak semuanya harus dicantumin ke dalam esai. Beberapa aja yang relevan emang sama jurusan kamu, sama kontribusi kamu. Misalnya, kamu mau masuk jurusan manajemen, tapi pengalaman kamu itu adalah pengalaman untuk menulis sebuah cerpen. Kan itu nggak relevan Iya, sama sekali kan. Nah, jadi itu nggak perlu kamu cantumin, karena di esai sendiri itu adalah kamu sebisa mungkin itu tidak bertele-tele. Jadi sesuai dengan serelevan lah antara apa yang kamu jalani nanti dan apa yang akan kamu jalani sekarang. Kemarin itu kan aku tuh ada juga nulis tentang karya tulis ilmiah, terus nulis cerpen, tapi nulis puisi itu nggak aku tulis di esai. Aku menuliskan cuman pengalamanku sebagai anggota komunitas aja, dan juga hand sanitizer, karena menurut aku itu relevan dengan jurusanku. Punya impact yang Iya. besar banget untuk kontribusi yang bakal kakak lakuin. Berarti esai ini digunakan untuk yang relevan-relevan aja. Jadi nggak perlu yang nggak penting-penting dimasukin. Memang Kak, kalau misalkan beasiswa ini unggulan ini kan nasional ya berarti. Nah itu dia ada kayak batas nggak sih diterima berapa orang atau per provinsi berapa orang gitu? Sampai saat ini nggak ada kuota yang pasti dan tertulis dari pihak penyelenggara atau dari pihak pemerintah. Cuman memang ada beberapa universitas tujuan di situ dicantuminnya. Emang bekerja sama. Jadi kalau misalnya nggak bekerja sama, jadi nggak bisa daftar kayak gitu. Ya, ngerti. Tapi tiap universitas yang diterima itu nggak ada batasnya berarti kan, sesuai penilainya aja nanti. Betul. Apalagi Pak nih? Apa ya? Bingung nih, aku penasaran tapi bingung nanya Iya. gimana kayak. Soalnya kan beasiswa ini seleksinya pasti sulit banget nih, Iya Vio. kan, Apalagi karena saingannya bisa kuotanya juga kita iya, nggak tahu nih berapa banyak gitu. banget kan pasti. Apalagi persyaratan setiap beasiswa kan beda-beda banget nih. Cuman ketika aku lihat benefitnya tuh UKT kita ternyata dibayar full Iya, ya. jadi tadi sampai kita lulus. ya sempat ngobrol sama Kanina kan, terus Iya. benefitnya lumayan banget. Mungkin boleh Kanina jelasin benefitnya dan dari Kanina sendiri ngerasain setelah mendapatkan beasiswa unggulan ini, selain dengan nominal yang kakak dapat gitu. Kalau benefit yang aku dapatkan selama jadi awardee ini, mungkin yang pertama bahas dari materinya dulu ya. Materialnya pasti aku beruntung banget dan bersyukur banget dibantu dari segi UKT, kemudian biaya hidup dan juga biaya buku, itu aku terbantu banget. Terus juga selama aku jadi awardee itu aku jadi kayak terpacu semangat dan motivasinya, karena kan ada minimal IPK kan. Iya. Jadi itu ngebantu aku juga buat terus belajar dan menjaga supaya semangatku itu nggak pernah padam. Dan juga dengan aku jadi awardee ini, aku tuh ngerasa jadi kayak apa yang aku pengenin, kayak misalnya aku pengen melakukan penelitian, itu tuh bisa tercapai dengan kayak selangkah lebih ke depan gitu, dibandingkan aku yang dulu sebelum jadi awardee. Nah, ngomongin soal IPK nih tadi, kan Kanina kan udah mendapatkan awardee nih. Ada nggak sih Kak persyaratan ketika sudah keterima dan mendapatkan beasiswa tersebut, ada yang harus dipertahankan Kak? Kan biasanya kita kayak IPK harus segini terus atau enggak naik. Atau ada juga yang kalau udah dapat beasiswa ini nggak boleh daftar lagi beasiswa lain gitu. Iya, ada. Kalau misalnya di beasiswa unggulan itu minimal IPK-nya tuh 3,25. Nah, terus juga ada beberapa persyaratan kayak misalnya nggak boleh pindah universitas, itu juga ada persyaratan kayak gitu. Nah, itu bakal dijelasin kalau kamu penandatanganan kontrak ketika kamu telah menjadi awardee. Terus juga biasanya kalau misalnya kamu IPK kamu turun, itu biasanya dikasih peringatan dengan pengurangan dana. Misalnya 10% dana yang harusnya disalurkan ke kamu tuh berkurang. Kayak gitu. Terus kalau misalnya apa tadi ya persyaratan? Kalau misalkan udah di beasiswa ini udah keterima beasiswa, apa boleh itu lagi? Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi maupun kamu pas mau daftar beasiswa unggulan, kamu juga tercatat nggak boleh sebagai penerima beasiswa aktif. Nah, kemarin itu aku tuh sempat juga keterima beasiswa yang dari Kaltim yang stimulan. Nah, itu tuh kan cuma sekali tuh. Nah, itu tuh nggak apa-apa. Jadi kemarin tuh aku tuh
udah keterima, tapi keterimanya itu belum pengumuman, tapi aku daftar beasiswa unggulan. Nah, di tengah-tengah aku lagi seleksi beasiswa unggulan, ternyata aku keterima. Tapi aku keterima di sana tuh sebagai siswa kelas 12, jadi nggak masalah. Bukan sebagai mahasiswa Iya, baru. benar. Dan Oke, belum aktif juga kan. Bener. Berarti nggak boleh marah ya, Tio, santai Iya. aja. Udah banyak loh Iya, ya udah dapat banyak. beasiswa unggulan. Kak, tapi kalau dari kakak pas ngejalanin persyaratan pas kakak daftar, itu kakak ada nggak sih selain dari kakak tingkat kakak ini, ada nggak sih inspirasi-inspirasi atau hal-hal yang mungkin cari di internet atau mungkin kalau sekarang kan gampang banget kan tinggal di TikTok, karena sekarang sumpah di TikTok Iya. banyak banget ngelewatin beasiswa unggulan guys. Tips mendapatkan beasiswa Nah, unggulan. itu dari kakak sendiri gimana sih cara untuk bisa menyelesaikan semua persyaratan itu? Sebenarnya itu aku tuh daftar sangat mepet Mepet. deadline, kayak Hamin 3 hari tutup atau Oh my Hamin 2 God. hari. Kak, Itu udah buat esai atau Iya. belum nggak? Itu udah buat esai, udah nyerahin, pokoknya udah submit semuanya tuh Hamin 2 hari apa Hamin 1 hari tutup gitu. Jadi tuh awal aku daftar ini tuh aku tuh nggak kepikiran sama sekali mau daftar ini awalnya. Aku nggak kepikiran, tapi tahun lalu tuh seingatku tuh panjang gitu pembukaan dari pendaftarannya, tapi aku nggak kepikiran karena aku nggak dapet infonya dulu itu, karena sibuk buat ospek, karena itu di tengah-tengah ospek juga kan, jadi masih sibukin itulah, ngurus ngekos dan lain sebagainya. Terus aku diajak sama temanku, nah aku diajak sama temanku buat daftar beasiswa ini. Nah, aku tuh baru tahu kalau misalnya beasiswa ini tuh bisa didaftar oleh mahasiswa baru, nggak cuma mahasiswa aktif. Akhirnya aku cobalah, meskipun mepet nih, aku tuh dalam hati udah kayak coba aja. udahlah coba aja daftar gitu, coba aja daftar. Kalau misalnya nggak sempat ya udah nggak apa-apa, yang penting aku coba usahakan aja dulu, aku urus surat-suratnya karena emang lumayan ribet gitu, harus minta ke SMA, aku telepon TU, terus juga aku harus ke kampus, ke bidang akademik dan lain sebagainya. Dan saat itu kan aku masih pengenalan, aku juga Iya. belum terlalu familiar dengan kampusku, jadi juga masih agak sulit. Tapi untung ada temennya, jadi ngurusnya tuh bisa bareng-bareng. Nah, terus aku buat esai itu kayak sekitar 1 hari. Iya, aku buat 1 hari. Dan itu aku minta penilaian teman aku, Yang kayak ikut juga. enggak, yang nggak ikut Oh pastinya. iya, betul juga ya. Kayak bagus nggak kalau kamu baca, menyentuh nggak, kayak gitu kan. Jadi akhirnya setelah ya udah nggak dicoba kan nggak apa-apa, nggak merugikan aku gitu. Jadi akhirnya aku coba daftar, aku kasih aja semua yang aku punya di situ, aku lampirkan aja semuanya, dan alhamdulillah aku lolos di tahap awal sampai akhir. Keren banget ya. Wah, tapi sebenarnya yang Kanina dapat juga dan Kanina raih dari semua pengalamannya itu tadi, ya emang worth it gitu loh, Iya. emang pantas buat keterima gitu. Jadi yang kayak nggak kaget sih sebenarnya kalau Kanina yang keterima. Kak, tapi apa ya? Kalau misalkan kan sekarang tuh banyak banget di sosial media contoh-contoh esai, apalagi banyak banget yang nge-share pengalaman mereka juga tentang beasiswa unggulan, termasuk bagian esainya ini. Kira-kira kalau misalkan pendaftar sekarang ini punya apa ya, punya bayangan atau patokan dengan apa sih inspirasi esai yang tahun lalu, itu boleh nggak sih Kak? Atau kayak ya kalau bisa beda banget lah, jangan terlalu mirip gitu-gitu. Kalau menurut aku boleh-boleh aja, asal ya nggak plagias. Ya nggak plagiasi. Jadi boleh mengambil inspirasi esai orang lain, mungkin dari segi penulisannya, strukturnya seperti apa. Tapi kalau menurut aku jangan terpacu dengan esai yang udah ada, yang udah keterima. Karena kan juga pihak sana yang penyeleksi kan juga pasti paham gitu. Tipe-tipe esai, tipe-tipe esai Pasti yang template daftar. gitu. Iya, kayak gitu. Berarti boleh sih jadi inspirasi, tapi jangan dijadikan patokan. Karena kan pengalamannya juga beda. Iya, betul. Mau dia masukin juga beda. Cuman kan pasti ada orang-orang awam yang belum tahu cara penulisan esai, kan pasti itu berguna banget gitu loh, kayak abis ini ngapain, abis ini nulisnya kemana, ke bagian mana, arah mana gitu. Karena kan
esai itu harus kakak bilang semenarik mungkin. Jadi kayak awalannya gimana ya gitu-gitu, pasti bingung. Makanya tadi tanya, boleh nggak nih inspirasi gitu. Ada yang tanya, Wak? Apalagi tadi aku dengar-dengar administrasinya lumayan sulit nih ya Kak, daripada beasiswa-beasiswa lain nih Vio, karena kan juga benefitnya tuh lumayan banyak ya. Kalau aku dengar-dengar dapat UKT lah, terus kayak biaya hidup dibiayain, enak banget. Jadi Tapi tahun ini temanya apa ya, Kak? iya. Tahun ini tuh temanya karya hebatku untuk Indonesia. Karya hebatku untuk. Kalau kakak tahun lalu? Kontribusiku untuk Indonesia. Iya sih, Iya, berkesinambungan sama aja. aja. Tapi sebenarnya kalau karena kita ini, maksudnya wilayah kita kan juga IKN kan, jadi sebenarnya Benar. mempermudah nggak sih Kak untuk kita menyambungkan itu? Iya. Maksudnya, Isu-isu yang diangkat isu-isu itu bisa banyak. Misalnya kalian mau ngangkat isu tentang SDG atau misalnya kalian mau ngangkat isu tentang IKN. Kalau kemarin aku tuh sebenarnya nggak ngangkat isu terlalu berat. Aku cuman mengangkat di awal tuh tentang perubahan. Aku mengangkat pandanganku bahwasanya perubahan kecil dari individu itu bisa membuat perubahan besar di sebuah lingkungan. Aku ngangkat itu dan aku mengangkat tentang stunting di sana. Kayak gitu. Jadi tapi kalau esai itu rata-rata, maksudnya ada persyaratan harus minimal berapa kata? ada. Kalau kakak dulu berapa? Kalau aku berapa ya? 1000-an kalau nggak salah. Aku nggak nyampe maksimal kok, nggak nyampe pas maksimal. Berarti Nanti maksimalnya kalian lumayan banyak bisa ya baca Kak? esaiku. Wah. Penasaran mau baca. Iya. Tapi menarik banget sih jujur, karena maksudnya esai itu kan nggak gampang ya, Iya. apalagi saingannya banyak, pasti agak minder duluan gitu. Apalagi kayak 1000 kata tuh kayak aduh pusing Tapi gitu. sebenarnya jadi motivasi juga buat kita Iya, yang masih benar. sekolah, yang kayak berarti emang dari sekarang kita harus punya banyak channel, punya banyak hal-hal yang kita lakuin gitu, karena pasti berpengaruh Untuk banget. pengalaman nanti menjadi maba kan bisa mendaftarkan di beasiswa unggulan. Iya, mungkin sekarang mau nanya dari Kanina sendiri, tips and trick untuk mengikuti beasiswa unggulan, atau mungkin beberapa beasiswa lah, tapi kan ini karena membahas beasiswa unggulan, jadi mungkin poinnya ke situ. Tips and trick dari kakak untuk teman-teman yang mau daftar gimana? Kalau dari aku tips and triknya yang pertama itu cari tahu dulu tentang beasiswanya. Terus juga tapi jangan terpatut dengan penerima beasiswa yang tahun lalu. Maksudnya terkait dengan esainya. Biasanya kan ada esai yang beredaran tuh di Twitter, di TikTok. Iya. Jangan terlalu terpaku dan mencoba meniru awardee tahun lalu. Cobalah jadi dirimu semenarik mungkin. Terus yang kedua, persiapan diri itu penting, banyak berdoa. Terus juga persiapan yang menurut aku paling penting itu sebenarnya selain dari esai adalah wawancaranya. Coba bicara dengan pembawaanmu, kemudian percaya diri, senyum, berpakaian rapi, dan juga coba cari sesuatu yang mungkin akan menarik di mata pewawancara. Hal yang mungkin nggak dimiliki oleh Orang lain. awardee lain, orang-orang peserta-peserta lain, tapi kamu punya nih dan kamu tuh bangga akan hal itu. Itu tuh harus kamu tonjolkan di situ. Terus juga jangan patah semangat kalau misalnya nggak lolos, karena juga beasiswa itu kan banyak dan juga banyak kesempatannya. Kalau misalnya nggak keterima tahun ini, bisa keterima tahun nanti, dan juga banyak beasiswa lainnya yang bisa kalian coba-coba. Aku penasaran sih, masih satu pertanyaan Oke, lagi Kak ya. sebelum kita tutup, Karena di tes wawancara ini kan secara online nih, dan Kak Kanina bilang kalau misalnya kita terus berpakaian rapi. Pakaian rapi seperti apa sih Kak untuk kita melakukan iya, tes apa yang wawancara? harus Iya makeupnya kan? gimana gitu-gitu. Sebenarnya nggak perlu yang heboh-heboh gimana sih. Maksudnya rapi itu adalah ya yang nggak acak-acakan. Misalnya kamu nggak pakai jilbab, berarti kamu harus rapi rambutnya, mungkin diikat atau di style gimana. Karena itu sendiri aku baru pulang kuliah dan mau lanjut pindah ke kampus yang di tempat lain gitu. Jadi emang nggak buru-buru, tapi yang penting rapi, senyum, kayak gitu. Makeup nggak usah pakai baju daerah atau baju Agak heboh ya. Iya. Oke Kak, jadi mungkin kakak bisa info ini tentang pendaftarannya, bisa di link mana,
atau beberapa info-info terkait pendaftaran beasiswa? Oke, untuk melakukan pendaftaran beasiswa unggulan, kalian bisa langsung cek di link beasiswaunggulan.kemendikbud.com Di bawah sini. di bawah sini. Dan kalau misalnya kalian mau tanya-tanya terkait dengan esai, kalian bisa langsung DM ke aku @nnanrr. Oke, berarti kalau misalkan teman depan Vio sama Nora ikut Boleh. enak nih berarti kalau Kita kakak punya tingkat. relasi Iya, nih, bisa tanya-tanya. Iya, ada Kak Nina nih. Nah, tuh teman-teman, jadi Kak Nina ini membantu juga buat kita semua, apalagi khususnya buat teman-teman yang lagi dalam proses pendaftaran juga ya, mungkin bisa, semoga videonya juga berguna banget infonya buat teman-teman, dan Kak Nina bilang tadi juga bisa langsung kontak Tanya-tanya. aja sendiri. Jadi mungkin ada yang mau di Karena beasiswa ini kan juga pasti menjadi incaran bagi siswa dan siswa SMA Negeri 2 dan juga SMA-SMA lain, karena kan kita lihat kalau misalnya UKT itu kan lumayan bikin sakit kepala dan sakit hati gitu ya. Jadi dengan ada beasiswa semoga bisa membantu teman-teman yang mau bersekolah tingkat lanjut yang selanjutnya. Oke. Ya, Vio. Kalau dari Kak Nina ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman? Sudah cukup. Oke, kalau begitu. Semoga isi videonya memotivasi teman-teman juga dan kita-kita juga, dan semoga bermanfaat teman-teman. Sampai bertemu di video podcast selanjutnya. Dadah.